Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Jamsina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bi asrari bi anwar qadarani amin. Wal maqalatu tawi dawuh maqalah as-sabi'atu kang kaping 7. Iku kala dawuh sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga warida sawallahu Allahun maring Umar bin Khattab. Dawuh ngeten. Al-buhuru arba'atun. Al-hawa bahru dhunubi wa nafsu bahru sahwati wal mautu bahrul ahmari wal qabru bahrun nadamati. Al-buhuru tawi pira-pira segoro ai al-muttasi'atu se panggonan kang jembar, al-jami'atu kang ngumpulake iku arbangatun ono papat mina ana sing pira-pira macem berapa warna. Jadi ada lautan, ada 4 macam lautan. Piye kinayah mawon. Sesuatu yang sangat luas itu. Satu luas yang bisa menampung sesuatu yang ada di dalamnya. Lautan yang nampung air, buhur, bahrun. Pertama rupanya al-hawa, hawa nafsu. Iku bahrul dunubi, segorone pira-pira dosa. Jadi hawa nafsu itu lautan. Diplungin dosa sepira ya, plung terus rane kebae rane kebae, harus mati kebae. Mati turuti hawa nafsu itu. Karena nafsu dituruti rene wong urip niku nafsune pengen ngene panggah terus pengen dunya duwe iki pengen iki duwe mobil pengen mobil loro pengen mobil telu dibawa pengen mobil papat terus ngono jenenge hawa nafsu jadi enggak ada habisnya. Ini malah dikatakan apa? Seperti lautan. Ai mailan nafsi tegese utawi condongi hawa nafsu ila sahwati maring kasenengane nafsu menggori tola bisari saking tanpa penuh syarat iku jamun kang ngumpulake lidhur maring pira-pira dosa. Dikatakan nafsu sebagai lautannya dosa kan apa? Ya nafsu condongnya nafsu yang apa? Yang syahwat. Nafsu condongnya yang syahwat, apa yang dikehendaki, apa yang dipingini dengan apa? Keluar dari rel syariat. Keluar dari rel syariat. Jadi itulah misalnya. Apa yang dipingini, apa yang disenangi dituruti karepe nafsu kuwi jenenge hawa nafsu. Nah, wis dituruti berarti ya mengumpulkan dosa-dosa yang dikerjakan tadi. Ada direm dengan syariat.
direm dengan apa? Ilmu gitu. Direm dengan iman, direm dengan takwa, diremnya. Wa nafsu nang loro niki. Utai nafsu iku baru sahwati. Segorone pira-pira kesenengan. Ai nafsul zem nafsu al amal kang akeh perintah Allah. Wa itu nafsu amarah iku alati nafsu tamilu kang condong nafsu. Ila topi ngati maring watek al badan kang bangsa badan. Wa ta'muran perintah nafsu bila jadi kelawan beberapa keenaan iku jamiatun kang ngumpulake li harakati nafsi maring pira-pira obahe nafsu faya wadami ada iku makwas sururi nggon ngungsine pira-pira ala waman bangun akhlaki kan nggon sukule nggon nyumbre akhlak adzal matikan den wodo. Ini yang kedua adalah yang diinayahkan oleh Umar bin Khattab seperti lautan adalah nafsu. Yang pertama hawa itu masih serupa ya. Bahwa itu cara todongnya nafsu yang sahabat kok dengan tanpa nyatukan syariat. Nah, nafsu ada al-amarah. Nafsu ada bermacam, ada nafsu ma'inah, nafsu amarah, nafsu tidak laumah. Dan nafsu di sini yang dibagi adalah nafsu sing al-amarah, sing ngajak atau sing perintah tamilu ila tabiah badaniyah. Nafsu syahwat pengen mangan, syahwat pengen turu, jadi tabiah badaniyah. Maka dikatakan seperti hewan-hewan ini nafsu hayawaniyah, hayawannya, kebutuhan biologis ya, kumpulnya lain jenis anak wedok, seperti kambing lah ya, mangan, kumpul, nafsu hayawaniyahnya. Nah itu kalau sampai dituruti, berarti ngerenek itu nih, manusia hewan. Wa ta'muru bil ladzat, karena apa? Keenak-enakan mohon, pengen sing enak-enak. Itu nyosok karo syariat apa ora? Kekarapan itu kok. Jadi nafsu amarah itu. Nafsu para ambiya mursalin dan nafsu Allah mutmainah nih ya irjingi ila rabbiki wa mardiyah wa dukhuli fi ibadul jannati. Nafsu para suhada para ambiya niku punya mutmainah dikatakan dhewe sik nafsu sing amar senenge nurut sahabat dhewe itu. Maka kita mengendalikan ini kan keterangan sing awal terangkan kalau nafsu itu mengendalikan hati, nafsu yang mengendalikan akal ya, akan terjerembab terprosok kesengsaraan. Tapi kalau yang akal yang mengendalikan nafsu, akal yang bisa ngatur nafsu, ngatur syahwat, yang memberikan syahwat akan bisa mengarahkan syahwat dan nafsu tadi ke jalan yang sesuai dengan syariat agama. Maka harus antara nafsu dan akal, siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan nafsu berarti ya akal dikalahkan nafsu. Kalau akal yang mengendalikan berarti akal yang bisa ngatur nafsu. Nah, ada syariat ya tuh, pengen kabangane wong wedok syaratnya kudu halal sih. Halal kudu dinikah jenenge ikat syariat. Ketika ada nafsu ingin menggebu-gebu ingin perempuan, bojone dhewe ora apa-apa. Maksudnya ibadah. Selama itu bukan istrinya, bukan perempuan halal ya. Sementara nafsu gebu-gebu ya sah wajah gebu-gebu lah itu yang paling bahaya nih.
maka diatur dengan syariat agama. Tempatnya nggak masalah, bojone dewe justru malah pahala. Itu ada ikatan pernikahan, syahwat dilampiaskan, nafsu dilampiaskan, di sana banyak pahala, Allah mendapat adab yang luar biasa. Wal mautu yang ketiga, wal mautu tawi maut mati iku baru amari segorone pira umur pira lawan roh ai al mautu tawi maut mati iku jabul kang ngumpulake ila amari paring pira umur. Kematian masuk lautan umur, berarti umur pira wae. Nek umure 50, ada 60, ada 70, ada 80, ada 90. Yang membatasi umur adalah maut tadi. Wa fi nuskhatin lan iku dalam nuskah ya tulang suci. Baru amali utai dawuh baru amali, bukan amale akmal. Jadi segorone pira-pira ngamal. Ilang lawan lam. Wa iya monggo utawi nuskah iku kakoli ba'dihim kaya ucapane sebagian ulama. Rupane al mautu sundukul ngamali. Al mautu tai maut pati iku sundukul ngamali, petine ngamal utawa kotake ngamal. Nek wis mati ya wis ra iso ngamal, nek dikunci kotake. Boleh ra iso nambah ngamal nek. Kenapa? Adanya kematian. Orang kita sebelum ada kita datang, sebelum menjemput kita ya kita masih kasih karena usia, kesempatan masih hidup, kita berusaha untuk ta'abud hikmat datang Allah Ta'ala. Hidup kita untuk Allah Ta'ala, hidup kita untuk ta'alum, untuk ngaji ya, untuk amal yang solihah, amal yang hasanah. Itu adalah untuk membuat amal-amal yang bisa sebagai sanggung kita menghadap Allah Ta'ala. Bahwa nak mati terkawal ini kok sudah sundukul ngamal dari petani ngamal. Nanti nggak bisa berbuat apa lagi. Karena ngenteni panen esok, ngenteni itu ngasih pas hari hisab. So hari kita hisaban yasiron, atau hisaban sing ngasiron. So yang yasiron hisab yang mudah yang gampang, alhamdulillah ya. Harapan kita seperti itu. Hisaban sing ngasiron sing yang sulit. Nauzubillah. Wal qabru utawi kuburan yang keempat. Iku baru nadamati segorone pira-pira ketun. Kuburan ini masuk lautane kekecewaan. Kuburan yang dunia nek ra iso. Yang dunia ra iso. Pengen urip nek sedekah ra iso. Padahal ketika hidup enggak mau sedekah. Ketika tahu satu orang berada dalam kubur itu, nek banyak dikuburan sedekah, jembari kuburan sedekah, padai kuburan sedekah dan termasuk di gelas ning kuburan itu. Di sini atau sedekah atau kelem nulung wong ketune teng mriki. Ketun jadi alam keturan situ. Ai al barzakh utai alam barzah kubur wong. Al fasilu kang misah bayar dunya ila dunya wal akhirat iku jamun kang ngumpulake yan wangil gumi maring pira-pira pernane pira-pira susah alladzi yatamanna kang ngarep-ngarep sapa sahiba kang duweni umum anasene umum iku la ora tuwi bapa umum iki. Di alam kubur dia. Kono dia Nabi al-qabru awwalu manzil min manazil akhirah. Kubur itu masuk permulaan dari beberapa tempat akhirat. Wa innaja ya
mindu wong batu aisar ini. Dalam kubur wong gampang. Dalam kubur selamat. Wong batu aisar. Karena di berikutnya, alam berikutnya, ketika kiamat kita akan masuk di Romasar, Mizan, ya, hisab akan lebih mudah lagi. Ketika di alam barzah, dalam kubur sudah dapat siksaan yang luar biasa. Pak Ilam Yanzu Minnu Fambata Satu Mindudu. Ketika dia di kubur sudah tidak selamat, ya, itu sudah dike babelan mungkar nakir. Maka ketika ada yaumul kiamah, ada yaumul ba'as, ketika ada romasar, ada hisab dan mizan, maka lebih berat lagi prosesnya. Fambata Satu Mindu, maka berat lagi. Setelah selesai hisab, yang siratul mustaqim itu jelas raiso apa iso, raiso nyebut yang jahanam, banyak kalau berapa tahun, dan itu asatu mindu lebih berat, lebih dahsyat siksanya daripada di alam kubur. Karena kubur itu termasuk ada dua, imma ya raudhatul minal jinan atau khufatan min khawarin niron. Ini kubur. Kubur ini satu-satu menjelma jadi tamannya surga kalau penghuninya orang-orang yang baik-baik, orang yang senang ngaji, senang sholawat, senang baca Quran, senang sedekah, jadi tamannya surga kubur itu. Raudhatan min riyadil jinan. Ketika penghuninya kubur itu orang yang nggak pernah sedekah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat malam, nggak pernah baca sholawat, nggak pernah baca tasbih itu. Di atasnya itu, sebab kubur itu terang-terang di atas itu baca Quran, baca tasbih, gitu, sedekah, itu termasuk itu. Nggak pernah itu ketika hidup, maka menjadi apa? Khufratan min khawarin niron, menjadi jurangnya neraka. Itu berat. Kalau semakin lama nggak kiamat teko-teko itu, semakin lama ya semakin parah, disiksa atau terkubur nih. Maka kita amalkan resep apa ini jembari kubur, jadi ini padang kubur apa? Teman-teman ini mau baca Quran, mau baca Subhanallah, tasbih, mau dilewati obat, ake-ake, mau sholawat, termasuk ini, terus mau cara apa? Sedekah, sedekah, itu bisa apa? Bisa nangis membentengi siksa kubur. Lebih khusus lagi dalam keterangan ada siapa yang istiqomah membaca surat Mulk Tabarakalladzi juz 29, itu akan bisa mengamankan si penghuni kubur dari siksa kubur. Nama saya sampai Ramadan ya. Tiap malam itu maca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa syai'un qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum amala. Kalau nggak mau sampai habis nih. Itu ada keterangan banyak sekali. Surat Mulk adalah surat yang bisa membentengi siksa kubur. Arti ganden dasi surat Mulk membentengi, ganden awai membentengi, ganden dua surat Mulk membentengi terus. Itu keistimewanya surat Mulk. Berarti pada siapa yang membaca tiap malam, tiap hari baca, kalau ditakdir meninggal dunia, surat Mulk akan selalu mendampingi, membentengi siksa dalam kubur. Maka jangan sampai nggak dibaca nih. Tabarakalladzi juz 29. Wis apal ora mlaku apa ya diwaca ya. Aduh ngapa kan kudu maca. Ini memang amalne untuk menjadi dari siksa dalam kubur. Enak rata kalau dosa kubur ya latih amal apa-apa. Nah langsung kubur ya. Nah rapeti dosa kubur ya jadi amal. Nah wedi ya. Kira amal iki jawai diwe resep, diwe rahasiane itu. Langsung diwe rahasiane. Soale mungkin agar diwe rahasiane diwe jawabane, dikon ngapane, man rabbuka, man nabiyuka, ma kita buka. Apa diwe rahasia, tes kabeh. Ketika orang itu iman dan takwa, soalnya akan terjawab otomatis, mesti sakit. Penting takwa iman. Tapi yang untuk khususnya sisa kubur itu sampai sering baca apa? Surat Al-Mulk awal juz 29 itu. Jangan saya nggak baca niku.
siapa tahu pas bengi Ramoto ditakdir meninggal dunia gitu. Maka sahabat-sahabat membaca selalu melihat dia mengenai garwane anak-anaknya kon moco niku. Karena napa dalam kubur iki betul dirisi ya. Enek kelabang enek ulo sing nyampat-nyampat. Enek mereka sing gandeng wis. Jadi kok ketika menjadi kofatamin nikfaniron jadi jurangnya neraka. Yes. Seperti neraka. Ijek bagian yang mau pembukaan mukotmen neraka. Mukotmen neraka. Ketika jadi tamnya surga ya sudah lumayan. Kayaknya itu swarga ngoten hawane. Niku apa? Di dalam alam barzah atau alam kubur termasuk kubur adalah lautan apa? Bahrun nadamah. Lautannya kekecewaan. Lautan penyesalan. Misal bagi orang-orang yang ketika di dunia ya, tidak pernah mengamalkan agama dengan baik. Intinya nih, kita bisa agama dengan baik, insyaallah kita akan selamat dari azab kubur. Alhamdulillah min azab kubri, fitnatihi ini. Itu penting banget. Amal-amal yang sekiranya bisa menyelamatkan, segera diamalkan. Jangan ditunda-tunda, segera diamalkan. Dengan demikian kita takdir kita datang, kita menghadap dengan keadaan selamat di dini, wa dunya wa akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa alam bisawab al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.